Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan melakukan proses pembersihan filter. Jadi aku akan ngeliatin ke kalian semua filter yang dipakai di farmku itu seperti apa. Jadi filter mekanis, fisika, kimia, dan biologi, dan filter UV itu kita tempatkan dari 2 tabung. Nah, cara pembuatannya waktu itu seperti apa nanti akan aku lihatkan di videonya juga. Tapi hari ini kita akan mensifon, kita akan membersihkan filter. Ya mas, kita akan membersihkan filter yang ada di kolam kita ini. Jadi pembersihan filter itu memang kita lakukan setiap 2 sampai 3 bulan sekali untuk menjaga air filter yang dihasilkan dari proses sirkulasi kolam ini tetap terjaga. Karena kalian tahu sendiri di konten kita sebelumnya, kolam kita ini menggunakan sistem RAS, Recirculating Aquaculture System, di mana airnya itu kita pakai terus, kita buat berputar, dan kita pergunakan terus di dalam kolam budidayanya ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gimana proses sifonnya? Pertama-tama kita harus bongkar dulu nih. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalain tombol loncengnya karena masih 73% kalau nggak salah yang subscribe. Kalau yang lainnya belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, pertama-tama kita akan bongkar dulu filternya. Ayo kita bongkar. Sekarang teman-teman kita mau bongkar filternya. Jadi filternya ini ada 2 tabung yang kita pakai ya. Jadi kita akan bongkar dulu. Semoga suaraku masuk ya teman-teman ya. Soalnya nggak pakai clip on mic, jadi ya udah tinggal aku ngobrol gini aja. Semoga suaraku masuk. Cuman yang dikerjain sama Mas Adi sekarang itu adalah dicabut dulu lampu UV. Ya, lampu UV ini dicabut sih ya. Lampu UV dicabut dulu. Kemudian selang-selang juga dicabut. Itu sealer yang lagi dibuka sama Mas Adi. Sealernya tuh dibuka dulu. Terus dicopot pengadangnya. Oke. Aku liatin ke teman-teman ya. Kalau posisinya kotor banget. Lihat no Mas Adi. Jadi ini setelah pemakaian 3 bulan. Setelah pemakaian 3 bulan jadi banyak lumut yang ada di sana ya, karena posisi UV-nya masih kurang kuat ternyata. Oke. Coba. Itu lumpurnya. Jadi kita mau ambil filternya dulu. Ini. Ntar aku taruh lagi. Dan nggak goyang-goyang gambarnya. Oke. Sik, aku coba kursi sih. Nah, pompanya dijabut juga. Jadi pompa input untuk airnya, aduh ya Allah, nyantol. Pertama karena bagian paling atas itu ada batu zeolit, itu dibuka dulu, diambil dulu. Nah, yang dibuka kerang paling bawah itu adalah endapan air yang ada di dalam kolam. Itu kotor banget airnya karena sudah pemakaian selama 3 bulan. Dan ketika kita melakukan proses sifon, mungkin teman-teman pernah lihat konten kita beberapa hari yang lalu waktu sifon di daerah sana. Itu hasil air masuk dari proses sifon itu kita masukkan lagi ke dalam filter ini. Jadi makanya udah kotor banget ya. Kita ambil, ini yang diambil Mas Edi itu karbon aktif, udah kotor banget.
Ambune yo amis-amis ngono ya. Ya Mas Adi. Udah baunya udah wangi sekali. Karena semua kolam itu menggunakan 2 filter ini, 2 tabung filter itu, jadi kita harus bongkar semua. Nah itu arangnya, karbon aktifnya. Kira karbon hijau no? Rak ada ya? Kok tak ambil no? Kita masih ada stok. Jadi susunannya itu yang kalau ini ya posisi air masuk itu kan masuk ke pipa paralon yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ketika pipa tandonnya ini aku masukin, teman-teman udah ngambil semua, nanti aku masuk. Soalnya ini kan jalannya sempit, jadi nggak bisa ke sana. Biar diambil dulu sama teman-teman. Tapi air pertama kali masuk itu kemudian turun ke bawah. Jadi nggak airnya itu kita biarkan ngalir itu enggak. Ini ada di dalamnya itu ada saluran pipa juga, turun dulu ke bawah. Nah di dalam saluran pipa itulah yang kita masukkan lampu UV. Jadi air pertama kali masuk, bakterinya dibunuh dulu di UV-nya. Nah ini teman-teman lihat nih airnya kotor banget ya, hitam banget. Jadi udah hampir kayak air got filternya. Tapi yang mengalir ke semua kolam itu jernih. Setelah 3 bulan jelas filternya harus diganti, udah kalah itu filternya, jadi harus diperbaiki semua. Nah ini kapasnya udah kotor banget ya, udah kotor banget, udah sampai menghitam gitu. Nanti aku coba taruh keranjang deh. Kalau untuk batu zeolit masih bisa dicuci ya. Kalau untuk kapas, kalau sudah pemakaian seperti ini, memang kita harus ganti ya kapasnya. Karena kalau sistem ras, dia pekerjaan paling beratnya itu ada di filter airnya. Oke, hati-hati mas, abot itu. Oke, aku liatin ya teman-teman ya, batu zeolitnya ya. Nah itu udah kotor banget. Nanti aku screenshot jadi kayak before afternya dari ini. Kalau batu zeolitnya masih bisa dicuci, tapi kalau untuk kapasnya sudah sampai seperti ini. Kalau kapasnya nggak mungkin ini kita cuci, jadi harus diganti. Nah proses kita cuci ini sorry ya kalau misalkan suaraku nggak masuk ya, ini aku agak teriak juga. Jadi dimasukkan air, cuci semua, kita cuci semua. Teman-teman lihat ya, airnya kotor banget kasihan. Ini aku dari eling nang pas dia nang Jakarta Mas Edi. Yo, nyowo kali ngene. Nyowo kali ngene, ono sing ngene, ono sing ngono. Nek kamera kok. Alah. Nah, teman-teman lihat itu ya, ada satu paralon itu. Jadi input air ketika masuk dari sini itu enggak langsung ke dalam kolam, tapi ke filter itu. Baru nanti ketika air sampai di bawah, baru nanti dia akan naik ke atas. Bentar. Jadi ini input air kan dari sini, kemudian ke tabung itu turun ke bawah, baru nanti dia bisa ke atas. Kita kembalikan lagi kameranya.
Nah ini pembuangan airnya kan memang sudah, air yang dikeluarkan udah lumayan ya, udah bersih. Tapi posisi yang di dalam masih harus dibersihkan dulu. Nah setelah filter ini sudah kita cuci ya, sudah kita bersihkan. Kayak aku bilang tadi, air masuk kan pertama kali dari sini. Ini tempatnya saluran UV. Nah sekarang kita akan bersihkan yang biobolnya. Masih dijupuk no keranjang. Diangkat. Ambek kayu atau apa buat jaga itu. Itu ono pembuangan airnya gak dari situ? Ada? Gak ada. Berarti harus disedot. Jalur kayu. Ada pompa kecil Kiyosaki di situ. Nah ini karena filternya ini tidak ada pembuangannya, jadi filter yang ada di sini airnya kan memang kita tampung karena ini filter biologis. Isinya cuman biobol aja isinya. Ya. Itu ini pompa ini kasih ono selang dulu. Jadi dia nanti dibuang air yang ada di sini. Ambil bakteri starter ya. Bakteri starter. Dan kita ambil semua biobolnya. Untungnya karena biobol itu ngambang ya, jadi ngambilnya gampang. Gampang sih ngambilnya, tapi segini banyaknya yo boyok kroso bos. Ya Mas Adi. Boyok kroso. Masih ada di situ. Nanti setelah airnya dikuras pakai pompa tadi, nanti teman-teman bisa lihat di situnya. Putih-putih ini buat buat apa? Jagang tutup filternya. Ini diambil dulu semua. Oke ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini sudah ada bekas kapas yang sudah dipakai di filter itu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini kotor banget. Ini kotor banget dan lumpurnya udah kemana-mana. Jadi kayak gini. Jelas gak? Jelas banget ya. Jadi udah kayak gini. Nah kapas ini udah nggak bisa dicuci lagi karena pemakaiannya yang sudah sampai seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus ganti baru. Nah yang sama arang ini. Jadi aku selain pakai kapas, ini aku pakai karbon aktif. Kemudian yang bisa dipergunakan kembali itu adalah di batu zeolitnya. Batu zeolitnya ini masih bisa dipakai kembali karena masih pemakaian 4 bulan ya. Kita kan baru pakai itu Februari Maret ya nggak sih, Februari Maret April Mei Juni Juli, sudah 5 bulanan ya. Dia masih bisa dipakai lagi. Jarang banget kalau untuk batu zeolitnya. Nah sekarang kalau untuk pembersihannya, ini aku taruh dulu di bawah.
karena posisinya nggak bisa dipakai lagi. Nah, di sini akan aku cuci batu zeolitnya satu persatu di sini. Tadi filter yang di belakang udah ya Mas Adi? Udah habis ya. Jadi ini kita cuci semua. Selama lumpurnya nggak ada sih aman untuk dipakai lagi. Nah, bahkan ada hewan-hewan kayak ini. Ada hewannya. Ini masuk dalam filter. Nah, sementara aku cuci dulu. Jadi nanti aku cut kalau misalkan udah selesai semua, nanti aku lanjutin. Oke, aku cuci dulu ya. Oke teman-teman, jadi batu zeolitnya sudah kita cuci ya. Kemudian biobol tadi juga tak lanjut juga, sudah dicuci juga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak banget dengan filter yang seperti ini, kayak ada hewan-hewan dan kotoran-kotoran kutu air dan lain sebagainya itu ada di sistem, terjebak di sistem filternya. Contohnya kayak gini. Ya. Kelihatan jelas nggak? Ini kutu air ini. Kalau misalkan masuk ke dalam kolam si lobsternya juga agak bahaya ya. Biasanya nanti sakit si lobsternya. Nah, jadi setelah ini kita cuci semua, kita filter, kita cuci, kita masukkan lagi ke dalam kolam. Karena kapas dan karbon aktifnya nggak bisa dipakai, jadi aku nyiapin kapas baru. Dan juga aku nyiapin karbon aktif yang baru. Jadi ini karbon aktif, pemakaiannya setiap 4 bulan ganti. Jadi ya kalian siapin budget juga untuk seperti itu. Nah, yang kita tambahkan lagi itu adalah bakteri starter. Jadi ini bakteri starter yang kita pakai karena kita nggak dipromosikan oleh merek apapun, jadi kita nggak ngasih tahu ini pakai merek apa ya. Jadi yang kita pakai sesuai takaran yang produk tersebut. Kebetulan tangki filter kita itu kan per 120 mili. Jadi yang kita pakai sekitar 40 mili. Jadi 40 mili kita ambil. Baunya kayak ekstrak tape gitu ya. Karena bakteri yang dia pakai itu Lactobacillus casei 20 kali 10 pangkat 6 sel per mili. Jadi bakteri yang standar kalian bisa pakai E4 pun juga ada sebenarnya. Tapi E4 itu kan ada 12 bakteri ya. Kalau kita cuma fokus di satu bakteri aja. Nah, di sini. Jadi bakteri pengurainya ini kita taruh di filter biologis. Jadi ayo kita pasang. Oke ya, jadi filternya sudah kita bersihkan. Posisinya udah bersih. Nah, untuk filter yang kedua juga udah kita bersihkan. Jadi kalau kalian melihat ada kayak semacam pipa paralon yang bentuknya seperti itu memang kita bikin supaya arus airnya itu vortex, jadi kayak pusaran air di situ. Nah, ini adalah filter, untuk filter mekanisme biologisnya kita jadikan satu filter aja. Jadi kita taruh di situ biobol dan bakteri starter, kita masukkan sana supaya nanti posisi biobol yang ada di sana dan bakteri-bakteri baiknya bisa tumbuh di situ. Kemudian nanti tersirkulasi sebelum akhirnya kita lempar ke seluruh kolam. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan persiapkan filter-filter yang tadi sudah kita cuci, kita masukkan di sini, kita susun komponennya. Terus kita nyalakan lagi untuk kita filtrasi seluruh kolam. Oke. Nah, setelah filternya sudah kita cuci, kemudian filter biologisnya sudah kita bersihkan juga, sekarang kita akan masang yang namanya filter biologis.
Jadi kita masukkan ke dalam sana. Kita masukkan dulu semua biobol. Jadi kita hanya menggunakan biobol ya. Pegang. Nah, sembari itu kita akan memasukkan bakteri starter juga di sana. Jadi kita masukkan semua biobolnya, agak lumayan banyak ya. Setelah terisi, oke. Setelah itu dimasukkan bakteri starter 400 mili, 40 mili. Karena kapasitas ininya 120 liter. Oke, kita masukkan di sana. Nah, setelah itu kita tutup pakai penghadang itu. Oke. Jadi fungsinya penghadang ini karena supaya saluran biobol yang tadinya tervortex ya, itu dia tidak akan menyumbat pipa yang ada di sini. Karena penghadangnya ini pakai pakai plastik juga, jadi nanti dia akan jalan sendiri naik ke atas ketika airnya sudah penuh. Jangan lupa kita seal pakai plastik juga di situ sebelum kita tutup dan kita kunci rapat banget. Oke. Nah, kita tutup dulu. Mas, itu kok nggak ditambahin air, jadi kita nanti ketika filternya jalan itu nanti akan otomatis ngisi sendiri. Tinggal dikunci. Kita tutup, kemudian kita kunci. Nah, teman-teman lihat ya, di samping-sampingnya ini kita ikat ke kolam. Karena kalau misal nggak kita ikat, ini filter tuh goyang. Karena vortex tadi ya. Saluran vortex itu dia goyang gerak gitu. Makanya kita tutup, kita ikat di situ biar nggak goyang juga. Nah, sudah. Untuk ini adalah filter biologis. Kemudian ini ada satu filter lagi. Ini gabungan antara filter UV, fisika, dan filter kimia. Jadi kita akan mulai memasukkan dulu komponen-komponen yang ada. Tadi sudah disiapin juga. Batu zeolit taruh di kolam sih mas, abot soalnya. Oke, pertama-tama kita akan masukkan ini dulu, kapasnya ya. Kita ganti kapas baru semuanya, kita masukkan. Mungkin agak jauh aja ya. Kita masukkan kapasnya. Jadi setelah kapas masuk, karbon aktif masuk, kemudian batu zeolit itu kita taruh di atas sendiri. Air itu memang masuk pertama dari sini,
Kemudian kan tadi teman-teman lihat ada paralon ya, kayak paralon itu berarti airnya itu tidak langsung ke filter kena batu zeolit dulu, areng karbon atau enggak, kita sistemnya kita balik. Jadi air masuk, kemudian kena paralon itu, paralon itu kita isi UV, lampu UV. Jadi dia akan turun ke bawah. Nah, di bawah ini teman-teman lihat ada pembuangan tadi, itu kita sudah sekat. Jadi masuk ke sana, kemudian terdorong air ke atas. Ke atas itu nanti kena kapas dulu, setelah itu kena karbon aktif, baru setelah itu kena batu zeolit, sisa air yang sudah kena filtrasi itu tadi baru masuk ke filter biologis. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah karbon aktifnya, kita masukkan juga. Kita lihat ya. Jadi air pertama kali kan masuk dari sini, dari air kolam penampungan ini masuk ke sini. Kemudian dia nanti jalan ke sini, turun ke bawah, paling bawah, baru nanti naik ke atas pelan-pelan, kemudian keluar dari sini, masuk ke filter biologis. Kayak gitu. Ini susunannya sudah benar. Nah, tinggal dimasukkan batu zeolit. Nah, berhubung lampu UV-nya itu cuman kapasitas 12 watt, akhirnya untuk lampu UV ini kita tambahin lagi satu lampu lagi kapasitas 20 watt. Jadi sudah ada 2 lampu nantinya berkapasitas total 32 watt. Cuman kalau kelistrikan ya itu biasanya naik turunnya itu sekitar 12% sampai 15%. Berarti kalau 32 watt jadi dia nanti totally akan turun sekitar 26 jadi sampai 27 akhirnya. Kenapa tak tambahi? Karena ternyata outputnya juga masih ada lumutnya, jadi masih kurang. Ini batunya agak lumayan banyak cuy, kita masukin dulu. Oke, lampu UV nya udah jadi. Jadi ini ada 2 lampu UV ya yang masuk. Jadi yang satu 20 watt, yang satu 15 watt. Oke, kita masukin. Kita akan masukkan dulu di sini. Nah, sambil mau dipasang colokannya, kita akan pasang sealnya. Oh, diubah sih. Ininya, seal yang di. Oh, itu. Ngeblok. Aman. Aman lah. Coba colok loh. Gak murup listriknya. Kabeh. Iki pompanya gak murup. Nah, oke. Nyala semua ya. Sekarang kita masukkan dulu pelan-pelan. Oh iya. Oke, kita kasih ini dulu. Udah nyala lampunya, kita tutupi dulu. Kita seal. Kasih kresek aja udah cukup kok untuk jaga airnya itu supaya ndak meluber keluar. Karena kita butuh tekanan air itu untuk gravitasi ke seluruh kolam. Sepenuhnya kita serahkan sama gravitasinya. Oke, kita masukkan. Kemudian kita kunci.
Tinggal dinyalakan, nanti habis ini pompanya dinyalakan, masuk ke sini. Udah selesai deh. Mantap. Nah, setelah terpasang semua, airnya kita masukkan dari sini. Kemudian filtrasinya sudah bisa berjalan ke seluruh kolam budidaya kita. Jadi kita udah tidak perlu aerasi pakai aerator dan lain sebagainya, tidak perlu. Seluruh kolam udah jalan. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, apa yang kita lakukan ketika proses sifon dan proses pembersihan filter air kolamnya. Jadi kita akan menggunakan 2 tabung filter yang pada dasarnya itu memang didasari dari 4 jenis filter yang digabung menjadi 2 filter. Dan alhamdulillah itu yang kita pakai di kantor kita dan di farm kita, dan alhamdulillah jalan semua lancar. Jadi kayak gitu teman-teman, kamu kalau mau belajar, mau kamu tiru-tiru aja sekalian, nggak masalah, karena YouTube ini memang aku pakai untuk edukasi. Arek-arek. Ya apa Pak? Pak Adi, Mas Edi, bagaimana? Baru selesai semua, capek. Jadi kita akan istirahat dulu. Thank you banget buat semuanya yang sudah nonton. Aku juga terima kasih buat yang sudah bergabung di membership YouTube community. Kalau kalian suka, kalian bisa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-temanmu yang juga sama-sama budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu teman-teman, thank you semua and see you next time. Bye.